channel. Di video yang pertama ini, kali ini kita akan mencoba mereview soju yang ada di Korea. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita cari sajunya. Let's go. Kamera, come on. Sampai bro, saatnya kita memilih mana yang akan kita klarifikasi dulu. Sambil dulu. Mungkin cukup gitu aja, ini cukup segini ya. Oke. Oke bre, kita sudah dapat beberapa sojunya ini. Nanti kita akan cobain gimana rasanya. Kita langsung saja naik ke atas. Kita sudah dapatkan sojunya, akan segera kita review. Bila mana nanti ada teman-teman yang belum tahu rasanya bagaimana ini jenis-jenis soju ini soju jenis di Korea yang terbilang cukup popularitasnya tinggi. Untuk itu saya akan coba rasanya bersama rekan saya. Di sini ada Mas Acong nanti yang berpengalaman tentang soju-soju di sini. Bagaimana kisahnya? Coba sedikit ceritakan Mas Acong. Ya kalau soju-soju yang ada di sini sih memang soju-soju yang sangat familiar ya. Terutama di warung-warung Korea ini sangat mudah ditemui. Terutama ada beberapa soju yang memang udah sering kita coba minum, tapi kalau yang lain ini ada beberapa soju memang sama sekali aku memang kayaknya belum pernah mencicipi sih seperti apa rasanya. Mungkin nggak usah pakai lama lagi ya. Iya. Kita coba yang pertama ini ada Ipseju. Ini juga sangat familiar ini. Bagaimana rasanya? Mungkin kita coba langsung saja kita buka, kita cicipi rasanya. Oke. Di sini ada 3 gelas kosong, terus kita cuma berdua. Tapi ada satu orang lagi yang bisa untuk menggunakan gelas ini, yaitu kameramen. Nah, kita datangkan. Kita panggil kameramen kita. Siap. Kameramen. Ayo Bray, sini Bray. Kita coba icip-icip bersama di sini. Kita buka ya. Wah, dari suaranya aja udah Nyaring sekali ya Bung ya. coba. Baunya semacam bau itu. Kenapa? Kenapa? Enggak, belum biasa di depan kamera mas. Biasanya pegang kamera tapi belum biasa di depan kamera ya Bray. Baunya ya Wajar sih ya. Tapi rasanya kita belum tahu. Mungkin kita aja dulu ya. Ya memang kalau untuk mengetahui sebuah rasa itu harus dikit-dikit try. Ini dia Ipseju. Kita akan coba minum. Ini minuman pembuka. Bismillah. Gimana rasanya, Bung Cokro? Terbilang cukup enak. Ini di tenggorokan juga agak licin gimana gitu. Nah, Kayaknya Bung Cokro mulai menikmati nih. Iya. Cocok dengan rasa ini ya Bung. cocok. Mungkin besok itu bisa jadi yang utama itu. Mungkin bisa jadi teman di hari-hari Bung saat ini ya. Kedepannya nanti maksudnya. Iya. Gimana? Gimana dengan Bung Apeng ini? cukup segar minumannya. Oke, tadi ini Ipseju ya, Ipseju. Untuk alkohol ini kadarnya Berapa persen? alkoholnya 19% kayaknya ini. Kalau nggak salah apa ini apa bukannya? Coba diteliti, Bung.
Iya, 19%. Untuk kadar alkoholnya Cukup tinggi ya. lumayan. Kalau menurutku sih kadar alkohol 19% dengan rasa yang cukup manis juga, apalagi dengan ada logo cewek cantiknya di sini udah sangat rekomend banget sih. Ini cukup rekomend untuk bisa diterima rasanya. Untuk yang kedua di sini ada Decangbu. Ada yang pernah udah minum ini Decangbu? Belum pernah. Untuk Bung Apeng? Belum. Bung Joko? Saya juga baru ini. Ini bermanfaat. Tapi ini kemasannya kok unik sekali ya. Kelihatannya itu botolnya tutupnya warnanya lain apa ya, putih. Kalau ini alkoholnya lebih tinggi daripada Ipseju tadi loh. Kalau yang ini 21%. Iya. Berarti ini bisa bikin kita geleng ya. Bisa sih karena nggak ada logo wanitanya. Kalau ada logo cewek cantiknya. Mabuk-mabuk ya. Kita geleng pun langsung segar matanya karena ada logo cewek cantik. Kita langsung buka ya. Ya, kita cobain. Kita rapatkan. Bau gimana? Kalau yang ini sih cukup menyengat juga sih baunya sih. Agak sama. Lebih menyengat daripada yang ini tadi. Ini mungkin kalau diminum di apa puncak itu kayaknya rasanya mungkin lebih dahsyat kayaknya ini. Gimana menurut sampean? Nggak tahu sih. Nanti kita coba aja icip-icip gimana. Ya udah kita tuang saja. Dari suaranya aja udah beda ini suara apa? Agak apa? Suara Ada suara gitu ya. Terasa berat. Oh. Coba. Baunya lebih menusuk banget kalau yang ini. Gimana rasanya mau ngapain? Gimana? Nggak enak banget. Coba lagi ya. Ya, mungkin buat teman-teman ini mungkin tidak rekomen untuk dicoba. Decangbu. Untuk Bung Cokro gimana? Kalau menurut saya itu rasanya itu mirip-mirip minuman tradisional kalau di daerah-daerah kita ya. Jadi keasamannya kalau sama baunya itu agak apa namanya menuju ke minuman seperti Kayak semacam air tape ya? iya begitu. Ciu-ciu ya. Uci. Ini memang arahnya menuju ke arah asam ini kalau menurut aku. Ini masih bisa diterima sih, belum seperti air tuba. Kalau air tuba kan nggak bisa diterima loh. Tapi tergolong sedikit keras apa ya yang ini? Ini agak itu sih, memang agak tebal rasanya kalau menurutku. Ya mungkin cocok buat Anda yang sedang stres mungkin ini. Ini kalau yang Rekomen sekali ya. Iya. Kalau yang penggemar alkohol berat ini pasti cocok sama yang ini sih. Tapi kalau yang ini nih bentuknya kok lain dari yang lain apa ya Bung ya? Untuk yang ketiga ini Ada tuh perasaan lain semua dari yang lain. Ini enggak bentuk botolnya, maksudnya itu kan. ini apa? Ini ada Jonga. Kali ini kita review yang ketiga ini Jonga. Bukan Jongasu ya. Jonga dibuat Dari tahun berapa Bung? ini dibuat tanggal 20 bulan 11 tanggal 9 bulan 11 tahun 2020. Berarti dibuat tahun ini juga dong. Berarti masih baru. Untuk kadar alkohol kita coba cek di sini. Mana ini? Nggak tertera Pak. Kadar alkohol kita cari. Kok nemu ya? Aku paling sulit kalau cari ini kadar alkohol apa. Kalau yang ini agak rendah ini. Ini kelihatannya cuma
Jangan kelihatannya, yang pasti dong. Tidak tertera. Kalau Jonga sih memang terdengar itu minuman cukup ringan. Jenis soju yang cukup ringan ya. Ya, kalau teman-teman yang minum cuman sekedar bikin ngantuk. 13% mas. Oh, 13%. Tepat sekali apa yang saya akan katakan tadi. Jonga 13%. Langsung saja kita buka. Sudah. Apa-apa loh. Iya, Hmm? nggak ada baunya sama sekali. Mungkin udah mandi kan ya. Bisa jadi, bisa Jonga jadi. ini rajin mandi berarti si Jonga. Nggak ada baunya, nggak menyengat. Jonga 13%. Kita cicipi. Langsung saja kita Cheers. cheers. Gimana? Biasa? Kelihatannya ringan? Ringan sekali. Gimana rasanya muapnya? Sampai Ini belum pas coba. untuk buat para ajuma-ajuma mungkin ya, yang ini sangat pas buat minum sambil makan. Mungkin cocok untuk cewek-cewek lebih cocok yang ini ya. Tapi kalau menurutku sih memang rasa si Jonga sama rasa yang kedua tadi ini Dejambu ini agak mirip rasanya, cuma kalau yang ini lebih tipis rasanya, kalau yang ini tebal. Arahnya sama ke arah asam sih. Asam. Kalau menurutku sih. Asam-asam. Yang atau juga mungkin karena kita minumnya dalam jangka waktu yang dekat, jadi Bisa juga pengaruh. masih terbawa rasa yang ini. Tadi kan sangat kuat rasanya loh. Yang kedua, gimana? Mungkin mau mencoba minum ini lagi besok-besok apa gimana? Boleh ini. Jonga ya. Kalau menurut Bung Cokro? Kalau menurut saya pribadi sih ini rasanya agak condong ke rasa-rasa buah sih ya. Sebetulnya kalau minuman seperti ini rasa buah juga ada. Sedikit ke leci apa ya? Iya, seperti itu. Karena asam ya, Leci, mungkin asam mesil, ya. ya. Jadi memang rekomen sekali untuk para ibu-ibu yang penggemar minum-minuman ini bisa juga ya. Tapi bukan ibu hamil ya? Bukan. Mungkin kalau ibu hamil nggak boleh ya. Masalahnya ini juga mungkin apa bisa berakibat ke kandungannya janin ya. Berarti dari ketiga ini yang memang sangat beda rasanya itu yang pertama tadi ya? Iya. Yang pertama ini ya, Ipseju ini emang paling beda ya rasanya ya. Ipseju ini memang rasanya nggak ada asam-asamnya sama sekali, terus juga alkoholnya Lumayan tinggi. alkoholnya tinggi tapi rasanya tipis, Ya. halus dia. Yang paling itu ini yang paling menyengat. Yang kedua ini sangat berat ya. Sangat berat. Oke, langsung aja kita yang keempat. Di sini ada Jinro. Jinro Soju di sini. Jinro. Di antara beberapa soju yang kita siapkan di sini, ini soju yang paling beda kemasannya, terus paling menurutku sih ini paling misterius sih. Karena jarang banget ini, jarang banget. Cuma pernah minum ini, cuma jarang banget. Tampilannya juga cukup klasik ya. Cukup klasik sepertinya sih ini kemasan tempo dulu sih, masih Iya. dipertahankan seperti ini sih. Nah, kayak yang lain-lain kan udah banyak ada beberapa yang memang ada logo cewek cantiknya sih. Kalau yang ini tetap enggak, tetap dia bertahan sama si kodok guys. Kita buka aja langsung ya. Baunya gimana? Lumayan baunya seperti yang sudah-sudah sih. Tapi ini agak berkurang ya. Cuma sedikit saja baunya.
mungkin seperti jong apa ya, nggak terlalu Iya. menyengat baunya. Kalau menurutku sih akan seperti minyak tanah sih baunya sih. Iya, memang mirip minyak tanah kalau menurutku. Udah, kita coba aja rasanya gimana. Ayo kita tuang. Apakah seperti minyak tanah ataukah seperti minyak zaitun? Untuk Jinro ini kandungan alkoholnya 16,9%. 16,9%. Berarti memang lebih tinggi daripada ini apa ya? Tadi ini berapa ya? 13. 13 memang lebih tinggi dari yang apa? Jonga ini. Kalau antara ini sama yang ini, antara Jinro sama Congo itu lebih suka yang mana, Bung? Kita belum mencicipi, Bung. Kita cicipi dulu, Kalau Bung. dari Oh iya, gitu ya. Nah, ayo kita coba ini biar kita tahu. Iya, Bung udah iya. udah pengaruh ini si Bung ini. Agak lumayan berat. Ntar mengaruh si Dewi ya. Bung, Lihat ekspresinya Bung Cokro kok kelihatannya kayak apa nahan di sini nggak mau ditelan sama gimana Bung? Karena ini memang rasanya agak ada pahit-pahitnya sedikit gitu ya. Nah ini kalau menurut saya itu ini rasanya sempurna. Mungkin hasil penyulingannya juga terbilang apa baik. dan ini wajar ya kalau ini makan mungkin di kemasan yang beda dengan yang lain. Ya betul begitu. Gimana Bung Ajeng? Untuk rasa pertama sih memang apa sedikit manis sih menurutku sih. Cuma begitu kita udah minum beberapa saat memang terasa pahit, sedikit pahit sih. Cuma khasnya soju memang nggak kayak minuman yang seperti jenis-jenis produk orang tua kan memang selalu gantung di sini kan biasanya Iya. kan. Hari ini memang begitu telan langsung clear beres. Betul. Itu Bray, beres. Apa yang Oke beres sih. Bung? Semua masalah beres? Beres dong. Satu lagi dibuka juga beres. Beres dong. Mungkin sebentar dulu, Bes. Kasih spasi dulu mungkin. Ini ya, ini aku mau coba tanya kembali beberapa minuman ini yang tadi memang udah diminum, udah coba kita minum. Apa mereka masih ingat dengan rasa-rasa minuman yang tadi yang udah dicicipi? Coba kita tanya lagi ya, Bung Cokro gimana? Yang mana dulu? Ya di antara 4 ini yang mungkin bagi Bung Cokro ini memang sangat dihindari yang mana coba? Kalau saya yang menghindari itu kalau menurut saya itu kayaknya yang ini tadi yang rasanya agak Dejongko yang kedua ya. Ah. Untuk Bung Apeng gimana? Bung Apeng? Karena saya mungkin orang yang terlalu banyak masalah mungkin itu yang hindari ya. Karena ini terlalu ringan buat saya. Jadi Ya ini yang ini menuan. Bung ini banyak masalah. Masalah. Kenapa cari yang ringan? Bukan cari yang berat biar semakin berat. Ini yang berat yang ini, Bung. Oh, yang ini. Yang hindari yang ringan-ringan ini. Oh, yang dihindari yang ringan. boleh si Bung memang karakternya memang beda ini. Oke, kalau menurutku sih sementara dari yang 4 ini sih aku nggak munafik ya, karena lelaki ini kan selalu butuh wanita cantik. Karena ini loh ada logo yang wanita cantik, jadi sementara ini sih oke, rekomen kalau buatku sih. Yang lain kan cuma gambar kodok. Bagaimana? Kita coba lanjut lagi. boleh. Mungkin ini Bung sedikit sambilan boleh nggak Bung ya? Boleh ya, boleh. Ini sudah agak terasa guys. Yang keempat, ini bisa dikatakan pemalu saat kamu sepi sih. Betul. Yang Itu keempat- juga ada gambar wanitaku itu, Bung. Iya benar sekali. Di belakangnya juga ada lagi nih. Yang keempat ada
Corom. Kita menemukan wanita lagi di situ. Ada logo wanita cantiknya juga di sini. Untuk corom kita lihat kadar alkoholnya itu 19,9%. Untuk kemasannya sih ya wajar sih ya, soju rata-rata memang kemasannya begini sih ya. Untuk dari segi bentuk botol terus warna botol juga ini sangat udah nggak aneh-aneh lah ya. Biar sekali. Sangat wajar sih. Kita coba buka ya. Boleh? Kelihatan lebih renyah memang kalau Bisa kok ini. Enak sekali. Seperti apa coba? Seperti nggak ada baunya, Pak, cuman aku aja mungkin. berarti sama si Jonga rajin mandi ini corong sama si Jonga dia mungkin kan masih saudara Jonga. Untuk Bung Cokro gimana? Sama sekali nggak ada Iya kan? baunya. Kalau menurutku sih ini temennya si Jinro, ini masih saudara sama si Jinro, bau minyak tanah juga ini bro. Nasi aja kita tuang ya. Sambil makan ya. Karena ini bahannya aduh. Kita coba nyalakan rokok aja satu batang kita join, karena kalau kita Boleh juga, ide bagus. mungkin ya, Ide bagus. mungkin ini kita coba beberapa jenis soju udah kita minum, cuma rasanya memang sangat tipis bedanya loh. Karena mungkin kita minumnya dalam waktu yang dekat, terus bersamaan, bisa katakan minum bersamaan, jadi rasa yang misalnya kita minum nomor 1 ini si Ipseju ini, terus minum yang kedua di Jambu ini cuma beda tipis. Mungkin karena- juga dari pabriknya mungkin agar tidak terlalu jauh bedanya supaya tidak menjatuhkan loh ya. Dari soju corong mungkin ke Jinro mungkin mungkin juga sedikit bisa saja. sih. Memang mungkin juga ini kan rasa soju memang seperti ini yang bisa diterima oleh kalangan masyarakat mungkin. Jadi memang rasanya nggak jauh-jauh sama yang satu sama yang lainnya, itu cuma beda tipis banget kan. Berarti ini terbilang penciptaan rasa yang terbilang sempurna gitu ya, Bung ya. Cuma kita cuma yang beda memang dari kandungan alkohol sih, kadar alkohol itu memang beda-beda sih. Dan juga logo wanita cantik. Dan juga Iya, ini- mungkin Bung Ado bisa menjelaskan itu logo wanita cantiknya, mungkin sedikit tahu. Kita sebut saja Jelita. namanya si Jelita, panggilannya si Lita. Oh, Lita. Dia masih saudara sama si Yuni ini. Yuni kan yang jadi logonya si Corong ini guys. Coba kita hisap dulu bos, gimana bos? Karena biar lidah kita itu netral kembali. Tapi memang kolaborasi minuman sama rokok itu rasanya bikin apa ya? Ketagihan gitu apa gimana ya? Menurut Anda itu gimana, Bro? Kalau menurutku memang kalau menurut kehidupanku memang udah nggak bisa dipisahkan sih keduanya itu loh. Jadi, Dua sisi yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan gitu ya. sangat Mungkin cukup ini matiin Boleh? biar nggak kemebul di depan kamera. oke matiin aja. Biar nggak kemebul. Ini memang kalau karakter Bung Apeng ini memang dia kan kameramen, jadi memang sedikit salting juga kalau berhadapan sama kamera begini ya. Ayo langsung saja Oke. apa?
Iya. Kita coba minum ya. Cheers. Nah ini sedikit beda kalau menurutku yang ini nih, karena endingnya itu agak berminyak. Kalau menurutku rasanya sih, kalau rasanya itu sama lah, miripnya, cuma beda tipis Pando. Cuma di endingnya itu seperti ada minyak. Apakah Bung Cokro juga merasakan apa yang kurasa? Memang tampak tidak cocok dengan apa yang ada di sini. Ini gambarnya seorang wanita yang cantik tapi rasanya kok kayak diputusin pacar. Iya, beneran. Jadi di tenggorokan ini agak Pasal yang kedua apa kasar-kasar. yang ketiga, Bung Cokro? Sedikit bocoran ya, Bung Cokro nih kalau masalah wanita nomor 1. Bung Apeng gimana? Kalau untuk rasa mungkin sudah tidak bisa menjelaskan. Mungkin kalau ini diminum sudah sedikit ada bintang aja ini sudah. Sudah kita langsung saja itu. Kayaknya Saya sudah agak pusing ini kelihatannya. Ini aduh, lama-lama berat di kepala. Kalau aku sih beratnya di hutang. Ayo, yang ke berapa ini? Nah, Yang ke-6 kita ada soju namanya Flag. Ada Flag. Flag Itu itu sebenarnya keluaran paling terbaru ya. Ini sepertinya soju yang masih baru, masih sempat ke booming kemarin kan Flag kan. Untuk kandungan alkohol kita coba lihat di berapa sini. itu? 17. Sama, cuma beda tipis 16,7%. 16,7. Ini untuk ini sih beda ya, menurutku bedanya ini sama ini tuh beda tuh. Maksudnya sama yang soju-sojuan karena ini tutupnya sama putih. Mungkin dia satu pabrik mungkin ya sama si ini Dejambu ini. Kalau ini tutupnya hijau yang ini putih kan. Aku kalau yang ini kayaknya belum pernah coba sih. Kalau aku udah pernah coba ini. Nggak mau cium? Sudah pernah. Sudah pernah? Iya. Jujur aku belum ini. Nggak kerasa apa udah itu ya? Ini Mungkin pengaruh dari minuman yang lain. seperti nggak tercium loh. Ya mungkin si Bung ini udah sangat kebal dengan bau-bau alkohol kan. Apalagi di musim ini Iya. wabah corona seperti ini kan, Pandemi. seperti ini kan hampir hari-hari kan kita menggunakan hand sanitizer kan, baunya alkohol juga. Nggak Ya, jauh Bre, mungkin beda. udah terlalu banyak ini yang dicium dari tadi, mungkin ini langsung aja nanti gimana rasanya. Silakan. Waduh. Lama-lama makin tinggi. Takarannya tinggi amat Bang. Karena aku tahu pada area kalian itu tinggi. Aduh, Yang udah jadi kita coba netralisir dulu lah, coba lah. Pakai rokok coba ya. Iya. ini flag guys, flag. Itu kalau flag menurut Anda itu artinya gimana itu, Bung? Apa Mungkin ini dikhususkan buat yang terkena penyakit flag mungkin. Mungkin dari Bung Cokro gimana? Kalau menurut saya itu mungkin itu bisa diartikan fleksibel gitu ya. Jadi lentur gitu. Oke. Bisa mudah diatur. Iya. Fleksibel. Menurut Anda itu bahan pokoknya apa sih kalau di rumah itu kan kebanyakan orang tua itu kan anggur kan. Mungkin ada yang sudah menelusuri. Kalau soju ini setahu fermentasi beras. Beras. Beras.
Berarti di Indonesia kita bisa buat soju ya. Tapi bukan air tajin, air perasan itu yang biasa apa orang rumah masak terus kamu minum seperti susu, itu bukan, lain dong. Kalau itu untuk minuman kambing. 16,9 ya? Iya. 16,7. Ya, sorry 16,7%. Agak menyeramkan. Gimana? Sudah memerah. Mungkin saya bisa mundur aja jadi kameramen lagi mungkin. Lagi-lagi rasanya mirip sih. Mirip. Cuma rasanya mirip, cuma kandungan alkoholnya beda. Jadi dikasih rasa yang sama dengan kadar alkohol yang berbeda loh tiap botolnya loh. Menurut aku setelah minum yang kedua tadi ya, yang di Jambu sampai ke yang keenam, belum ada yang mengalahkan ini loh. Teh Jambu. Ini ibaratnya kalau minum ini ya, kita rasanya luar biasa. bisa dikatakan air tuba dibalas dengan air susu. Karena yang lain pas begitu lewat ini, yang lain itu seperti ringan banget loh. Ini memang paling berat sih yang ini. Ingat ya, di Jambu di sini ya. Gimana Bung Jokro? Kalau saya itu kurang kurang respect sama si Flat ini. Rasanya itu begitu kasar di lidah, juga di sini agak berat, jadi nggak langsung hilang gitu. Jadi saya itu lebih condong memang ada rasa yang tertinggal ya. Iya, rasa yang tertinggal. Betul, seperti itu. Yang terakhir ini ada apa? Yang terakhir Bung Cokro? Camisel. Ada camisel. Pokoknya udah khas banget sih, seperti keluarga sendiri. Betul. Emang kalau di restoran itu selalu nggak tertinggal dari camisel. Bung ini makanya restoran terus diketahuan ya. Kameramen duitnya banyak. Restoran. Iya kan Bre, udah kerja keras makanya harus enak loh. Kita lanjut saja tuang. Dua. Ini yang terakhir. Seperti Biar kebanyakan sedikit soju ya. yang lain, logonya masih sama. Ada embunnya. Ada embun dan si kodok. Nggak tahu kenapa ya kalau soju-soju di sini tuh kebanyakan tuh logonya si kodok ya. Iya, jadi camisel sebenarnya udah ganti gambarnya udah beberapa kali, cuman ini logo si kodok ini nggak pernah hilang. Mungkin itu hasil fermentasi dari bangkai kodok. Ya mana tahu seperti itu. Biasanya kan kalau di mana itu di tempat-tempat kita biasanya kita temukan kan minuman-minuman yang dikasih bangkai-bangkai kuda laut semacamnya. Bisa juga kan gitu. Mungkin itu dikasih bangkai kodok gitu kan juga bisa, ya kan. Dari situ pun udah nampaknya rasanya mungkin, itu. Ini punya ada filosofi tersendiri mungkin. Ada kodok lagi ayunan, mungkin mereka itu menyangka dari kita ini seperti kodok yang selalu bersuara, yang selalu bahagia mungkin. Nyanyi-nyanyi. Nah, kalau menurutku sih ya, kodok itu kan kadang kalau lagi musim hujan itu di kampung aku ya sering bikin berisik di malam hari. Jadi kita mungkin diibaratkan jadi peminum soju kan kebanyakan kan malam hari suka bikin berisik juga. mungkin dari situ ya. Tuh. Kodok-kodok nih bikin berisik.
coba ya. Untuk warna itu sangat nggak ada bedanya ya. Dari tadi kita minum soju, udah berapa jenis soju ini? 7 jenis soju. Untuk masalah warna tuh, kejernihan itu semuanya sama loh. Sama. Bisa Oke, langsung kita aja coba? kita coba minum ya. Kalau Camisel memang dari baunya aja udah aku anggap sebagai keluarga sendiri lah. Keluarga Bre. Rasanya sih kalau menurutku Camisel itu memang rasanya oke lah, sangat rekomen. Terus juga nggak ada rasa, yang jelas nggak ada rasa asam, terus nggak ada rasa pahitnya, itu cuma sedikit banget, tipis banget. Terus lupa ya, kadar alkohol juga lumayan tinggi juga, sama soju-soju yang lain. 16,7 kayaknya ini. Untuk mencoba gimana? Kalau menurut saya itu rasanya ini ya terbilang biasa sih, karena memang sudah biasa saya konsumsi keseharian. Saya mengkonsumsi ini. Tapi kalau dari beberapa jenis minuman ini, saya justru di sini menemukan sesuatu yang baru karena sudah saya rasain semua ini yang ada di sini. Saya terus terang saja lebih condong itu kepada yang namanya Jinro. Jinro itu terlihat dari bentuk botolnya itu tampak lebih klasik dari yang lain ya. Dan di sini rasanya pun itu lebih menyatu sama lidah saya, dan tingkat pengeksekusiannya itu juga terbilang cukup lumayan sih. Tapi ya kalau menurut saya enak lah gitu. Jadi bikin kita lebih nyaman, lebih tenang, dan yang jelas kalau menurut saya ini memiliki latar belakang baik. Jadi belum seperti yang ini. Kalau ini sih cenderung kayaknya lebih mempertahankan konsistensi ya. Iya. Mungkin dari dulu itu ya botol Iya. produknya kemasan seperti Seperti ini ini, loh. ya. Jadi lebih Punya idealisme. idealisme. Idealisme yang seperti apa, Bung? Ya, mempertahankan produknya si Jinro ini loh. Nggak tahu si Jinro ini atau produk baru atau gimana, cuma setauku ini jarang banget produk soju ini kemasan klasik seperti ini, jarang sih. Jarang, memang jarang ditemukan. Kalau menurut Bung apa ini? Setelah saya minum semua ini, saya akan beralih ke yang Belgian ini. Wah, itu yang seperti air tuba sih. Karena mungkin ini terlalu menyengat, terlalu paling gak enak yang di sini. Mungkin kalau terlalu lama minum ini, lama kelamaan akan Terlalu banyak muak, masalah. akan berhenti minum soju mungkin. Karena udah pasti si Tejambu ini nggak basa-basi ya, Basa-basi basa-basinya. Langsung Kalau minum pun eksekusi. terlalu banyak, kita udah mungkin sedikit 3 meter di atas langit ya. Jadi ya mungkin ini komen buat saya. Berarti si Bung Cokro mungkin akan beralih ke Jinro ya. Jinro, iya. Ya. Untuk Bung Akeng sendiri mungkin beralih ke Jambu. Jambu. Oke. Tadi kan udah punya alasan tersendiri mereka ya. Kalau menurutku sih di antara semua jenis soju yang ada di sini, karena aku orang yang ya konsisten juga, aku tetap Camisel sih.
Camisel karena aku nggak mau coba-coba yang lain. Untuk harga sendiri di Korea ini Jadi rata-ratanya 1.700 won. Rata-rata. rata-rata 1.700 won per botol seperti ini loh, cuma 1.700 won. Kalau uang Indonesia ya 25.000. Ya sekitar 25.000 lah per botol. Betul. Jadi untuk berikutnya gimana ini, Mas? Apa yang namanya tentang minuman ini? Apakah kita akan review minuman-minuman yang lain atau gimana, Bung Acong? Mungkin di next video kita akan coba mereview soju juga, masih soju juga, cuma mungkin di video yang kedepannya kita akan mereview soju buah karena masih banyak banget jenis soju yang tidak bisa kita hadirkan di sini dalam waktu bersamaan, karena kalau misalnya kita beli semua durasinya akan kepanjangan. Dan mungkin kalau kita beli semua, review semua, mungkin minumannya belum selesai di review, mungkin orangnya sudah benar. Sudah amsyong. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Kita coba menutup video ini dengan statement dari Bung Apeng bahwa Bung Apeng ini sangat condong ke Dejangbu, Bung Cokro sangat condong ke Jinro, dan aku konsisten ke Camisel. Oke, di next video kita akan mereview beberapa soju lagi, soju buah. Jangan kemana-mana, nantikan video kita yang selanjutnya di Kuku Channel. Oke, buat yang suka pada video kami bisa langsung tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel kami supaya lebih berkembang. Dan buat yang tidak suka, jangan lupa subscribe juga ya. Dan jangan lupa untuk buang sampah pada tempatnya, patuhi peraturan lalu lintas, dan tanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Oke, see you. Anu pada genah apa ora tontonannya kayak